Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas data kristal dan item tier. Sebelum masuk ke data kristal, kita bahas dahulu apa itu data. Data atau data elektronik digunakan untuk membuat semua hal yang ada di game Yggdrasil. Contohnya, avatar player, NPC, monster, item, dungeon, dan hal lainnya yang ada di dalam game. Game Yggdrasil adalah game MMORPG yang terkenal karena memiliki jumlah data yang besar, bahkan jumlah datanya hampir tak terhingga. Hal inilah yang membuat kostumisasi di game Yggdrasil sangat beragam dan mustahil untuk membuat sesuatu yang sama persis secara tidak sengaja. Player bisa membuat item atau karakter sesuai keinginan mereka tanpa perlu takut akan sama dengan orang lain. Tapi semakin rumit dan detail sesuatu yang dibuat, maka semakin langka dan mahal data tersebut. Di dalam game, data berbentuk seperti kristal, karena itu disebut sebagai data kristal. Data kristal bisa didapat dari drop monster atau dari cash shop. Secara umum, data dibagi menjadi 6, yaitu audio data, data yang digunakan untuk menambahkan efek suara. Kosmetik skin data, data digunakan untuk mempengaruhi penampilan dari objek seperti pedang, tameng, dan lain-lain. Monster data, data yang digunakan untuk sistem monster seperti summoning monster. Music data, data yang digunakan untuk menambahkan efek musik. Spesial efek data, data yang digunakan untuk menambah efek spesial, contohnya efek aura pada jubah Ainz atau spesial efek milik Tasmi saat berpose. Visual data, data yang digunakan untuk mempengaruhi penampilan karakter. Ada satu jenis data yang dilarang dalam game Yggdrasil dan seluruh game virtual reality lainnya. Data tersebut adalah sensorik data yang digunakan untuk indera, seperti peraba, pembau, dan perasa yang mana semua itu tidak ada di dalam game. Mengkostumisasi sesuatu memerlukan data kristal. Semakin banyak yang dikostumisasi, semakin besar juga penyimpanan data yang diperlukan. Kapasitas data adalah batas jumlah maksimal data yang bisa dimasukkan. Contohnya, tabula yang menggunakan semua kapasitas data di Nazarick. Karena penyimpanan datanya penuh, para member guild mengeluh karena tidak kebagian kapasitas data. Akhirnya, tabula memperluas kapasitas data di Nazarick dengan menggunakan cache item. またご冗談を冗談言ってるように見えるかやってみたいことがあったの。何かしら。みんなでお茶とか飲みながらなって女子会ってやつ。 Sekarang kita masuk ke kelas item, yang mana data kristal dan kapasitas data bisa mempengaruhi power level item tersebut. Kita mulai dari item terlemah yaitu low, middle, high, top, legacy, relic, legendary, dan divine. Peringkat item ini diurutkan berdasarkan ukuran data itemnya. Jadi semakin banyak data di item, maka semakin tinggi rank itemnya. Ukuran data dipengaruhi oleh bahan pembuatan item tersebut. Jadi semakin langka bahannya, semakin besar juga kapasitas datanya. Contohnya, jika membuat senjata divine, diperlukan logam langka untuk membuat senjatanya. Karena logam langka, jadi senjata tersebut mempunyai kapasitas data yang besar. Untuk membuat senjata tersebut menjadi senjata divine, perlu digabungkan dengan data kristal yang langka. Jadi sistemnya ini sama seperti enhance equipment di dalam game RPG. Selain membuatnya, ada cara lain untuk mendapatkan divine class item, yaitu dengan sistem gacha yang biasanya ada dalam waktu terbatas. Karena sulitnya membuat dan mendapatkan divine class item, sangat normal bagi player level 100 untuk tidak memiliki divine class item. Guild and Soulgone diketahui memiliki 14 divine class item. Kebanyakan item tersebut digunakan oleh Ainz saat bertarung melawan Saltyr. Divine class item tersebut adalah Amaterasu dan Tsukuyomi milik Nishiki Enrai, Female Sensei Iron Fist of Wrath milik Yamaiko, Houyibo milik Peroron Chino, Take Mikazuchi Mark 8 milik Take Mikazuchi, dan kapak sang The Blood and Eat the Flesh. Beberapa Floor Guardian juga diketahui mempunyai divine class item yaitu Hermes Trismegistus milik Albedo, Spuitren milik Saltyr, Shadow of Yggdrasil milik Mare, dan God Slaying Emperor Blade milik Cocytus.
Selanjutnya adalah item bernama cincin Ensolgon dan item gacha Shooting Star. 超超レアアイテムシューティングスターだ。さあ指輪よ、アイウィッシュ。 Itu tadi defense item yang sudah diketahui. Sebenarnya masih ada banyak lagi defense class item yang dimiliki oleh guild Ensolgon. Untuk membernya sendiri, kemungkinan mereka semua menggunakan full equipment defense class item. Contohnya Ain, semua equipment yang dia pakai mulai dari jubah, sabuk, sepatu, bahkan 10 cincin yang ada di jarinya adalah defense class item. はあ、なんだその的を置いていない反応は。申し訳ありません。 Sekarang untuk item yang ranknya lebih tinggi dari defense class item, yaitu guild weapon, world champion item, dan world class item. Guild weapon adalah item yang dibuat sebagai simbol dari sebuah guild. Guild weapon perlu dibuat dengan hati-hati karena kekuatannya bergantung pada material pembuatnya. Kekuatannya melebihi defense class item dan mendekati world class item. Walaupun guild weapon ini dibuat sangat buruk atau asal-asalan, senjata ini masih mempunyai kekuatan yang melebihi defense class item. Jika guild weapon rusak atau hancur, itu berarti kehancuran guild tersebut. Semua anggota guild akan mempunyai title Symbol of Failure yang melayang di atas kepala mereka. Title tersebut tidak memiliki efek khusus, tapi itu adalah bukti kegagalan mereka. Jika ingin menghapus title ini, mereka harus membuat guild mereka dari awal. またご冗談を。冗談言ってるように見えるか。まずその気持ちを学んだ方がいいな。 Berikutnya adalah World Champion item. Item ini mempunyai kekuatan setara guild weapon dan item ini didapatkan dengan memenangkan turnamen bela diri. Dengan menjadi World Champion, menunjukkan bahwa kamu menjadi salah satu player terkuat di Yggdrasil. Tasmi adalah salah satu dari World Champion dan armornya adalah dia sebagai pemenang turnamen. Armor ini hanya bisa digunakan oleh World Champion. Tetapi ada cara lain untuk bisa menggunakan armor ini, yaitu dengan menggunakan Magic Perfect Warrior seperti yang diperlihatkan oleh Ain. Perfect Warrior. Sekarang untuk world class item yang merupakan item paling kuat di Yggdrasil. Kekuatan besar dari item ini bisa merusak keseimbangan game. Karena itu item ini juga dikenal sebagai balance breaker. Contohnya Ouroboros, yang bisa digunakan untuk menghubungi developer game dan meminta satu permintaan untuk diterapkan di dalam game. World class item hanya bisa di counter dengan world class item lainnya atau menggunakan special job khusus. Oh. Di dalam game, world class item mempunyai kisah bagaimana mereka bisa tercipta. Awalnya pohon dunia mempunyai banyak daun, tetapi suatu hari ada monster raksasa muncul dan memakan daun pohon dunia. Akhirnya daun pohon dunia hanya tersisa 9 daun yang digambarkan sebagai 9 dunia Yggdrasil. Sedangkan daun yang termakan monster tersebut meninggalkan sisa berjumlah 200 yang menyebar ke 9 dunia dalam bentuk world item. Masing-masing dari item tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa dan beberapa mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan keseimbangan game. しかしそれはさらなる競争のきっかけに過ぎなかったのです。 Itu tadi adalah pembahasan data kristal dan item tier. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see